Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi Dharma Chandra berada di Pura Beji Sangyang Dedari, tepatnya di Ubud, Gianyar, Bali. Ya, Santi melakukan untuk mekemit kegiatan yang sangat positif sekali. Jadi untuk mulat sarira, bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Karena semakin manusia mengerti diri kita, kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Jadi salah satunya dengan cara mekemit. Karena apa? Karena manusia butuh hening, butuh bagaimana dekat dengan alam, butuh dengan tempat suci, karena vibrasi-vibrasi dari tempat suci ini yang luar biasa untuk kita sebagai manusia Buana Alit dan semesta ini Buana Agung. Ini suasananya hujan ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita selalu semangat. Dan Santi karena masih belum tidur, ini masih udah jam 3 ya, hampir jam 3. Santi menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Santi Dharma Chandra. Agar kita sama-sama belajar, Santi jawab di YouTube. Karena nanti kalau ada case-case yang sama, jadi nggak usah ngulang-ngulang lagi gitu. Yang pertama adalah, Kak Santi, dulu saya perempuan Hindu, masuk Muslim, apakah perlu pamit? Nah, di sini yang pertama kita tarik benang merahnya, bahwasanya orang tua kamu ini kan melaksanakan pawiwahan sebelum adanya kamu. Jadi dalam Hindu, pawiwahan itu kan sangat sakral sekali. Dan ketika ibu kamu hamil, itu kan ada proses menggedong-gedongan ya, menggedong-gedongan, terus pas lahir ada 42 hari, terus ada lagi juga untuk 3 bulanan, terus ada lagi untuk yang proses dewasa untuk menek kelim, mepandes dan lain-lain. Dan itu prosesnya kan ritual yang cukup sakral sekali, niskala. Dan ketika kamu lahir, ini kan proses reinkarnasi leluhur ya. Jadi kalau di agama Hindu kita kenal dengan Pancasrada, sehingga ada hal yang memang kita harus percaya akan hal itu. Kamu ada di dunia ini tuh karena berkat dari leluhur. Sehingga ketika kamu keluar dari agama Hindu, kamu harus melakukan pamit. Itu demi apa? Demi masa depan kamu, demi kamu menjalani hari-hari itu dengan lancar. Dan itu adalah sebuah etika yang memang harus kamu lakukan sebagai pertanggungjawaban kamu sebagai manusia. Seperti itu. Nggak mungkin kamu masuk ke dalam rumah orang, tapi tidak ketok pintu atau permisi, atau kamu keluar dari rumah orang tanpa pamit. Itu kan namanya juga nggak sopan. Jadi pentingnya pamit akan hal itu. Nah, bagaimana prosesinya? Nanti kamu bisa tanya kepada pemangku, atau ke Sulingge, ke griya-griya yang terdekat dengan kamu, atau mungkin kamu ketika jauh dari sanggah atau metraja, nanti ritualnya seperti apa, beliau yang lebih memahami. Jadi kamu harus tetap komunikasi dengan pemuka-pemuka agama, bagaimana ritualnya agar kamu bisa pamit seperti itu. Itu yang poin pentingnya. Jadi kalau dibilang Kak Santi perlu pamit, nggak perlu banget. Jadi kamu harus tahu akan diri kamu seperti itu. Dan balik lagi ya, agama itu kan cara kita komunikasi dengan Tuhan. Saya juga nggak akan menghakimi kepada siapapun, kamu mau ke agama A, B, C, D, atau apapun. Tapi kalau di agama Hindu itu harus dengan dengan etika. Kamu datang di dunia ini dengan baik, kamu melakukan apapun juga harus dengan pamit dengan baik juga. Itu yang poin pentingnya. Dan yang kedua adalah hukum menikah beda agama. Nah, ini untuk yang jawab ketika Santi diskusi dengan Ratu Pedanda atau Sulingge pun tidak akan mau muput kalau pernikahan beda agama. Karena apa? Karena kan pernikahan pawiwahan itu kan cukup sakral sekali. Disaksikan dewa saksi, disaksikan leluhur, disaksikan manusia saksi, terus disaksikan buta saksi. Semuanya ikut terlibat seperti itu. Jadi kalau untuk pernikahan beda agama pun secara kedinasan juga nggak bisa. Karena kan itu untuk berkas-berkasnya, pertanggungjawaban. Mungkin kalau di Bali ada Klean atau Banjar, atau mungkin kalau di Jakarta atau di mana ada RT RW dan lain-lain, izinnya seperti itu loh. Terus dan poin pentingnya adalah ketika pawiwahan atau pernikahan ini kan nggak hanya sekedar untuk menikah saja, tapi bagaimana penyatuan energi, visi dan misi kalian untuk hidup bersama seperti itu. Nggak mungkin dong kalian, apalagi kalau di Hindu ini kan ritualnya cukup banyak ya, hari rahinannya itu cukup banyak, sehingga kamu nyiapin Banten sendiri kan sedih juga ya kalau nggak dibantu pasangan. Atau ke pura sendiri kan juga merana sih. Jadi lebih enak ke pura bareng pasangan. Terus bagaimana melakukan niatnya bersama, atau bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan agama Hindu yang memang bisa dilakukan bersama. Nggak mungkin dalam satu kapal ini ada 2 nakoda. Kamu ke pura, dia kemana atau apa. Tapi balik lagi ya ke personal masing-masing. Tapi untuk Santi jelaskan di sini bahwasanya Sulingge tidak akan mau untuk muput pernikahan beda agama. Karena itu pertanggungjawaban beliau sebagai pemuka agama yang mengantarkan doa, mantra-mantra suci ke Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Itu yang poin pentingnya.
Dan nomor 3 adalah ciri balian yang bisa dipercaya Kak Santi. Nah ini untuk mungkin ini Santi menjawab ini apa ya, mungkin ada pro kontranya juga ya, ada pro kontra dari teman-teman tentang fenomena balian ini. Tapi ketika Santi belajarin perjalanan Ida Pendanda Sakti Baurawo ya, beliau kan dari mana? Dari Jawa menuju Pasuruan, menuju Banyuwangi sampai di Bali. Nah, ketika di Bali ini beliau juga melakukan perjalanan ke Lombok sampai ke Sumbawa. Ketika di Bali ini beliau tuh sudah memiliki nana atau sise. Jadi untuk nanak sisanya yang memang beliau berikan ilmu dari Ida Pendanda Sakti Baurawo sudah. Terus beliau meninggalkan Bali dan menuju ke Nusa Tenggara Barat waktu itu. Dan itu waktunya cukup lama. Dan sisanya ini yang di Bali ini bertanya-tanya kondisinya, kondisi sang guru ini seperti apa, kondisi Ratu Pendanda Sakti Baurawo ini seperti apa, sehingga beliau bertanya kepada yang sisanya nanaknya ini bertanya kepada Balian, seorang Balian. Nah, Balian ini menginformasikan bahwasanya Ida Pendanda Sakti Baurawo ini lebar. Lebar itu kalau untuk bahasa Indonesianya, ini kan karena bahasa Bali halus ya, lebar itu meninggal lah. Nah, ini menginformasikan bahwasanya Ida Pendanda Sakti Baurawo ini meninggal. Sehingga sisanya ini mau mempersiapkan upakara pelebon. Apa ngaben tapi tingkatannya lebih tinggi seperti itu kan. Nah, setelah itu Ida Pendanda Sakti Baurawo balik lagi nih ke Bali dan melihat kegiatan persiapan upakara pelebon, dan Ida Pendanda Sakti Baurawo bertanya, ini ada upakara apa ya? Ada upakara apa? Terus menjawab bahwasanya ini adalah persiapan pelebon Ida Pendanda Sakti Baurawo. Nah, Ida Pendanda Sakti Baurawo akhirnya bertanya kepada sisanya, kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwasanya saya sudah meninggal? Akhirnya sisanya ini menjawab kalau dia diinformasikan sama Balian bahwasanya Ida Pendanda Sakti Baurawo-nya meninggal. Ketika itu Ida Pendanda Sakti Baurawo memberikan nasihat, ada 3 ciri Balian yang memang bisa dipercaya. Yang pertama adalah tahan api atau tahan dupa. Yang kedua adalah tahan debu atau tahan abu atau tanah. Terus untuk yang ketiga adalah tahan air. Contohnya seperti ini, ketika kena api atau dupa dia nggak merasakan kepanasan. Terus ketika kena debu abu atau tanah dia nggak kotor, baliannya nggak kotor lah gitu. Terus habis itu ketika kena air pun dia nggak basah. Jadi itu hal yang memang harus yang baru bisa dipercaya. Tapi ketika tidak bisa dengan syarat tersebut, maka itu nggak bisa dipercaya ya. Jadi itu yang poin pentingnya. Ini mungkin pro kontra, tapi ini yang Santi pelajari ketika Santi bertanya kepada Ratu Pendanda. Jadi perbedaan pendapat juga ya halong wajar lah, namanya juga kita hidup. Tapi alangkah baiknya kita di sini di channel ini kita niatkan belajar seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah hukum poligami di agama Hindu. Nah, sebenarnya kalau hukum poligami di agama Hindu ketika Santi belajar untuk di Leluhur Nusantara di kerajaan Siwa Buddha, banyak raja-raja yang memang punya istri lebih dari satu. Dan Ida Pendanda Sakti Baurawo atau leluhur-leluhur kita memiliki istri lebih dari satu. Jadi Santi menyimpulkan bahwasanya poligami tidak masalah, asalkan untuk leadershipnya, kepemimpinan, tanggung jawab dari seorang laki-lakinya itu mumpuni gitu loh. Terus bisa adil dalam bersikap, bisa menjaga perasaan istri-istrinya, itu sih menurut Santi nggak masalah ya. Santi juga harus menyikapi dengan bijak, karena hidup ini juga nggak bisa harus menjawab menyenangkan hati orang aja, tapi benar-benar harus kita memiliki dasar-dasar yang memang kita bisa pertanggungjawabkan ke publik seperti itu kan. Jadi nggak masalah, asalkan energi maskulin dari laki-lakinya ini besar dan bisa mengayomi istri-istrinya, it's okay, Santi nggak masalah. Terus yang ketiga yang terakhir ya, ini Santi pertanyaan terakhir nih. Kenapa ngiring ujian banyak banget Kak Santi? Nah, di sini Santi lihat bahwasanya kalau untuk ngiring itu adalah proses kesadaran spiritual. Bukan berarti ketika ngiring dikasih ujian sakit atau ekonomi dan lain-lain, bukan berarti itu kayak
apa ya, kayak siksaan hidup gitu loh, enggak seperti itu, tapi bagaimana manusia itu menuju di kesadaran spiritual. Dan ini sudah Santi ulas pas waktu Santi mekemit di pura yang ada di Singaraja. Nanti di searching ya, di searching di penjelasannya tentang ngiring kesadaran spiritual di episode yang mungkin agak di bawah. Jadi jangan malas untuk scroll seperti itu kan. Nah, baiklah, itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan netizen. Nanti mungkin ada apa lagi, nanti bisa dipertanyakan di sini. Dan nanti semoga Santi bisa juga semangat belajar. Dan buat teman-teman juga, semoga sehat selalu. Dan Santi mau melanjutkan mekemit ya. Oke. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mari kita tutup dengan mantra suci. Om Awigana Mastu Namo Sidam. Kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi, 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 Om.